Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah seorang tokoh Islam yang sangat disegani dan merupakan pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Di kalangan Nahdliyin dan ulama, Kiai dijuluki sebagai Hadratus Syekh yang berarti Maha Guru. Kiai memiliki sebuah pesantren yang dia dirikan pada tahun 1899 bernama Pesantren Tebu Ireng yang terletak di Jombang, Jawa Timur. Pada tahun 1942, Jepang berhasil mengusir Belanda dari Indonesia. Tapi ternyata dijajah oleh Jepang gak lebih baik dari dijajah Belanda. Jepang melarang pengibaran bendera merah putih, melarang lagu Indonesia Raya, dan memaksa rakyat Indonesia untuk melakukan sekre. Di pesantren Tebu Ireng, para pengurus termasuk Wahid Hasyim, salah satu putra Kiai Haji Hasyim Asy'ari, lagi cemas karena Jepang mulai menangkap para kiai dan sebentar lagi akan sampai di Jombang. Di tengah pembicaraan itu muncul sosok anak kecil yang sedang berlarian dan dia adalah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, anaknya Wahid Hasyim. Namun berbeda dengan mereka, Kiai sama sekali nggak cemas karena sebagai umat Islam sudah seharusnya mereka menentang segala hal yang nggak sesuai akidah, termasuk menyembah Dewa Matahari dan Kaisar Jepang. Singkat cerita, pasukan Jepang mendatangi Tebu Ireng dan menakuti para santri dengan tembakan senjata mesinnya. Lalu mereka menangkap Kiai Haji Hasyim Asy'ari karena tetap menolak menjalankan sekre dan dituduh sebagai penggerak peristiwa cukir. Anda tidak bisa menangkap begitu saja Pak Kesalahan Kiai. Tapi saya tidak akan mau melakukan sekre karena itu hukumnya haram. Saya tidak tahu apa-apa tentang cukir. Karena nggak terima, Karim menyerukan para santri untuk berjihad melawan Jepang, tapi segera ditembaki oleh tentara Jepang. Sering jihad pilihannya. Inta nasrullah yansurkum. Allahu Akbar. Pada akhirnya Kiai mengalah dan bersedia ditangkap setelah pasukan Jepang mengancam akan membakar dan membunuh santri-santrinya. Baik, saya ikut. Setelah penangkapan Kiai, Wahid Hasyim lebih meningkatkan penjagaan di Tebu Ireng. Dan dia juga mengungsikan Nyai Kapu, yaitu istrinya Kiai beserta keluarganya untuk sementara waktu. Di tempat lain, Harun dan Hamid berhasil membuntuti pasukan Jepang sampai di kem tahanan dan menyusup ke dalam untuk mencari Kiai. Saat itu Kiai yang ditemani oleh Solihin juga baru sampai dan begitu terkejut melihat seorang tahanan habis disiksa. Kemudian Kiai disuruh menandatangani surat pernyataan bahwa dia terlibat dalam peristiwa cukir dan bersedia untuk melakukan sekre. Tapi Kiai menolaknya dan menyangkal tuduhan tersebut. Kiai bahkan bersedia untuk disiksa daripada melanggar akidah dengan menyembah makhluk lain selain Allah. Dan saat mendengar suara azan, Kiai tanpa takut langsung meninggalkan ruangan itu untuk melaksanakan sholat. Lalu kita diperlihatkan Harun dan Kamen sedang melarikan diri dari kejaran pasukan Jepang dan bersembunyi di rumah seorang warga. Tapi karena sudah terdesak, Kamet keluar sendiri buat menjadi umpan supaya Harun bisa selamat. Kakekmu, aku harus keluar dari sini. Tidak!